Waalaikumsalam, sebentar. Mbak Jenny ya? Iya, silakan masuk Mbak. Iya. Ayo silakan duduk Mbak. Iya Mbak. Ya. Gimana Mbak? Tadi ada di rumah? Udah. Oke, Mbaknya di sini dari mana? Dari pulang kampus. Oh, langsung ke sini. Iya. Jauh nggak Mbak? Dari kampus ya? Lumayan ya? Iya, setengah jam lah. Oh, jauh juga ya Mbak? Iya. Atau bawa motor sendiri? Bawa motor. Oh, bawa motor sendiri Iya. Penasaran nggak Mbak? Enggak. Apa udah sering di sini ya? Udah sih, belum pernah. Oh, tapi udah Tahu lah. Oke, sebelumnya sebenarnya nggak kesibukan Mbaknya apa? Sekarang Kesibukan saya kerja sambil kuliah Mbak. wah, hebat ya Mbak bisa kerja sambil kuliah. Alhamdulillah. Ini nggak Mbak, apa suka susah nggak ngatur jadwalnya gitu? Awalnya susah sih, tapi kalau udah terbiasa ya mudah. Saya mau nanya nih, Mbak, tahu saya dari mana nih? Dari teman atau dari apa? Dari sosial media. Oh, IG ya Pak? Iya, Instagram. Oh, kirain sebelumnya aku udah pernah konseling. Belum tahu juga sih konseling itu apa. Oke, nanti saya jelasin ya Mbak. Iya Mbak. Oke, dari IG ya. Jadi Mbak belum kenal banget ya sama saya. Iya belum. Oke, kita kenal dulu kali ya Mbak, biar kita bisa juga. Iya. Jadi kenalin, saya Rensa Fitri, saya di sini sebagai konselor yang akan menuju jalannya proses konseling kali ini. Dan Mbak boleh panggil saya Mbak aja sih, kayaknya kita juga seumuran ya. Iya. Mbak boleh perkenalan diri Mbak. Nama saya Jenny Triana Tasya, bisa dipanggil Jenny. Saya kuliah semester 4. Oke. Umur saya 19 tahun. Kita nggak beda jauh loh Mbak, udah takut kayaknya. Oh, iya. Jadi manggilnya Mbak aja ya. Oke. Oke, jadi saya mau jelasin dulu ya Mbak, konseling itu apa, karena Mbak juga belum tahu kan. Iya, belum tahu. Nah, jadi konseling itu kayak interaksi antara saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konselingnya itu dengan tujuan itu untuk menyelesaikan permasalahan Mbak gitu. Saya di sini tuh tugasnya buat bantu aja, nggak bakal nyari, nggak akan memutusin jalan keluarnya gitu, karena itu keputusan dari Mbak. Jadi saya di sini tugasnya cuma membantu dan nemenin Mbak gitu buat menyelesaikan masalah Mbak gitu. Gimana Mbak? Oke. Iya. Nah, jadi dalam proses konseling ini kita juga ada kontraknya ya Mbak. Jadi nggak asal-asalan aja, karena kan semua itu butuh ini ya Mbak, misalnya kayak bukti fisiknya gitu ya. Ya jadi ini Mbak bisa baca-baca dulu. Nanti di sini ada identitasnya, isi identitas Mbak, tujuan tantangan. Oke, Mbak bisa baca dulu. Kalau ada yang bertanya, boleh baca aja. Ini kira-kira prosesnya berapa menit Mbak? Kita prosesnya untuk satu sesi itu kurang lebih 45 menit sampai 50 menit, dan itu nanti di akhir itu kita di 15 menit terakhir itu kita bakal berhentiin
apa kayak prosesnya, tapi nggak selesai gitu. Kita bakal lanjut buat tentuin rumusan apa, kayak kegiatan apa yang bakal berlaku setelah kelar dari sini gitu. Oh, ini enggak sekali doang ya Mbak, ada proses selanjutnya. Iya, ini nggak cuma pertemuan sekali doang, tapi nanti ada pertemuan kedua dan ketiga, itu tergantung nanti gimana proses kita. Terus Oh, ini ada asas kerahasiaannya ya Mbak, jadi nggak bocor kemana-mana kalau Iya. saya ceritakan. Iya, tenang Mbak, kalau di kelas ini nggak akan keluar dari saya dan Mbak gitu. Pokoknya ini hanya yang tentu saya dan Mbak doang gitu. Karena kita bakal menjaga banget asas ini, karena ini termasuk ke dalam kode etik konselor gitu. Jadi kalau kita melanggar juga itu pasti ada konsekuensi. Jadi Mbak tenang aja, bisa cerita senyaman-nyaman di sini, apa aja bisa dikeluarin, karena ini nggak bakal keluar kemana. Oh gitu ya Mbak. Ya. Ini langsung ditulis aja Mbak. Iya nggak bisa terus identitas di sini, terus nanti tanda. Oke, sudah ya Mbak. Sampai dulu ya Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak udah berkenan buat nulis, jadi biar kita sama-sama enak gitu ya. Udah Mbak. Oke, tadi kan kita sudah jelasin ya, waktu itu kurang lebih 45 menit. Nah, biar kita nggak ada sulit waktu gitu, saya izin hidupin timer ya Mbak, biar kita ada pengindahannya. Boleh. Gitu ya Mbak. Iya. Oke, ini sudah kontaknya. Jadi gimana nih perasaan Mbak sekarang, Mas?
udah merasa nyaman belum di sini? Kayak gugup gitu sih Mbak, karena baru pertama kali. Oke, wajar sih Mbak kalau dulu gitu. Soalnya banyak juga yang klien sebelumnya itu mereka tuh awal tuh masih gugup gitu. Karena kan kita juga baru kenal ya Mbak, nggak Iya. kita bisa cerita langsung sebebas sama kayak ini gitu kan. Jadi kita butuh penyesuaian dulu. Iya benar. Apa Mbak tenangin diri dulu, kalau udah nyaman boleh mulai cerita. Alhamdulillah nih Mbak, udah nyaman belum atau masih ngerasa gugup? Udah sih Mbak, udah merasa nyaman ya Mbak. Alhamdulillah ya. Jadi boleh nih Mbak mulai cerita apa yang Mbak rasain sampai Mbak akhirnya datang ke sini gitu. Karena kan gak mungkin ya Mbak datang ke sini tapi nggak ada masalah gitu kan. Iya Boleh benar. cerita. Akhir-akhir ini aku merasa kayak susah banget buat percaya diri, terutama pas harus ngomong di depan umum Mbak, atau pas disuruh presentasi di kelas. Rasanya tuh kayak ada deg-degan, terus mikir, aduh ntar salah ngomong atau malu-maluin Mbak ya gitu. Oh, jadi Mbak lagi ngerasa nggak percaya diri gitu ya? Iya, Pasti rasanya gak enak banget ya Mbak kalau Gak enak kayak banget, gitu. Mbak. Pasti kayak nanti Serba salah gitu ya ya. kan. Nah, sama Mbak itu merasa kayak gitu tuh karena Mbak bikin kesalahan atau gimana? Ya bener banget sih. Aku tuh selalu mikir kalau aku ngomong dan ternyata salah, nanti orang-orang mikir aku bodoh atau nggak ngerti. Kadang tuh suara aku sampai gemeter sendiri. Terus tangan dingin, malah kadang aku lebih milih diem aja biar nggak kelihatan bego. Padahal sebenarnya aku ngerti materinya. Oke, saya bisa bayangin juga pasti rasanya gak enak. Iya, Terus kayak ngeganggu ya Mbak. Dan jujur banyak banget yang mengalami hal serupa kayak Mbak. Apalagi Mbak itu statusnya kayak mahasiswa ya, dimana Mbak itu harus presentasi, nggak mau di depan orang banyak gitu kan. Iya. Dan pasti juga tuntutannya banyak ya Mbak. Terus ekspektasi orang juga tinggi gitu ya terhadap diri sendiri gitu. Tapi kalau boleh saya mau nanya nih, Mbak ingat nggak kapan kira-kira Mbak pertama kali ngerasa hal kayak gini? Ngerasa yang kayak udah merasa banget gitu kalau Mbak itu nggak percaya diri itu. Mungkin dari SMA sih Pak. Oh, dari SMA. Tapi makin kerasa pas kuliah. Dulu sih bisa ngeles-ngeles ya, tapi sekarang tuh benar-benar dituntut aktif. Kalau nggak ngomong di kelas, dosennya bisa ngira aku nggak nyimak, jadinya makin tertekan, terus makin ngerasa kecil sendiri. Oh, jadi dari SMA ya Mbak? Iya. Mungkin kalau di SMA itu karena lingkupnya kecil ya Mbak, jadi kita nggak selalu ngerasa Iya. ya. Tapi pas kuliah gini kan jadi ramai, Ngerasa harus ya. aktif gitu loh Mbak. Pasti gitu juga. Iya. Kayak ada yang ngomong dari dalam diri gitu ya Mbak, bahwa kamu tuh harus sempurna, jangan bikin salah terus gitu. Jadi mau nggak mau kita tuh harus selalu ngelakuin hal yang perfect gitu ya. Padahal kita juga kadang nggak mampu ya Mbak. Iya, bener banget Mbak. Kayak ada standar tinggi banget yang aku ciptain buat diri sendiri. Dan kalau aku gagal dikit aja, langsung nyalahin diri sendiri. Padahal kadang aku juga ngerasa capek, tapi tetap aja ngerasa harus tampil oke di depan orang lain. Oke, tadi kan Mbak udah
mulai ngelatih ya kayak ngeluapin perasaan kita yang berasa besar gitu. Itu kan dari sudut pandang yang dalam ya Mbak. Nah, gue udah mulai sadar kalau ada kayak suara-suara dari kepala Mbak sendiri yang mencari sendiri ke sendiri gitu. Nah, sekarang coba kita ngehili di dalam ya Mbak. Kayak menurut Mbak itu ada nggak sih hal lain yang mungkin bikin Mbak itu merasa kayak gitu, mungkin dari pengalaman masa lalu atau mungkin harapan-harapan orang di sekitar Mbak kayak orang tua atau keluarga sendiri atau teman mungkin, boleh Mbak sih? Kalau dipikir-pikir sih kayaknya dari dulu udah kebentuk ya. Soalnya aku inget banget pas kecil orang tua tuh selalu ngomong kayak kamu harus juara atau kamu gak boleh malu-maluin keluarga. Jadi kalau dari kecil tuh aku udah merasa harus tampil sempurna terus. Wah, itu juga banget pasti ya Mbak, kayak dari kecil udah dibebanin buat selalu jadi yang terbaik. Saya juga tadi dengar Mbak itu kayak ngomong dengan ada yang kayak capek gitu ya Mbak. Pasti emang capek ya Mbak. Iya, Emang selama ini tuh Mbak tuh merasa kayak ada tekanan terus buat jadi sempurna gitu ya. banget. Aku sampai ngerasa kalau aku gagal dikit aja itu udah kayak air. Apalagi kalau ada teman atau saudara yang lebih sukses, langsung kebayang gimana reaksi orang rumah. Kayak tuh lihat si itu bisa kok, jadinya makin minder sendiri Mbak. Oke, pasti rasanya kayak hidup terus diadu gitu ya Mbak sama lingkungan sendiri gitu. Dan saya juga dengar ya kalau Mbak itu sebenarnya pengen gitu sama diri sendiri ya Mbak. Tapi ada bagian dari Mbak itu yang merasa kayak harus masih tahan gitu ya, kayak harus kuat, harus kelihatan selalu oke gitu, nggak pernah ada spesial buat ngeliatin Mbak itu kayak lagi terpuruk gitu ya Mbak. Jadi mau nggak mau Mbak itu harus kelihatan kuat. Dan sekarang coba deh Mbak bayangin Mbak itu misalkan lagi presentasi nih ya di kelas, tapi Mbak itu nggak perlu merasa kayak nggak perlu sempurna gitu ya. Jadi semampunya Mbak aja, dan Mbak itu nggak lagi bawa beban yang harus selalu benar gitu. Dan apa yang Mbak rasain kalau Mbak lagi di posisi itu? Wah, kayak enteng. Mungkin aku masih deg-degan, tapi lebih ke excited, bukan takut. Aku bisa fokus sama isi materi, bukan takut dilihatin. Dan kalau aku salah pun ya udah, tinggal belajar lagi. Oke, keren banget sih Mbak kalau udah bisa ngelakuin kayak gitu ya. Dan Mbak juga udah mulai kayak bayangin gitu versi diri Mbak yang lebih lepas gitu, kayak nggak perlu apa sih mikirin yang nggak penting gitu ya, kayak. Dan sebenarnya itu tuh versi Mbak yang jauh dari yang Mbak sekarang gitu. Tapi versi Mbak yang lebih jujur sama diri sendiri Mbak, terus rasanya tuh sama diri sendiri Mbak, jadi nggak perlu mikirin kata-kata orang gitu, pokoknya jadi diri sendiri gitu. Rasanya gimana kalau nyadar hal itu? Jujur ya, kayak lega gitu Mbak. Kayak selama ini aku terlalu keras sama diri aku sendiri. Ternyata aku boleh juga ya nerima sisi lemah aku.
sekedar sempurna terus. Nah, itulah titik awal Mbak itu mulai sadar gitu ya. Dan Mbak itu mulai bisa bedain mana yang dari luar yang Mbak bawa dan mana yang emang dari suara hati Mbak sendiri gitu. Jadi nggak terkontaminasi sama omongan dari luar. Dan kalau Mbak udah mulai bisa nerima gitu ya semua bagian dari diri Mbak yang kuat tadi dan yang nggak takut, terus yang berani tanpa buat yang lebih baik gitu ya. Iya bener juga ya, ternyata selama ini aku cuma dengerin satu suara doang yang dulu aku kuat terus, padahal diri aku pengen didengerin juga. Nah itu yang baru sekarang. Nah sekarang Mbak udah mulai dengerin isi hati Mbak kan, dan itu tuh kayak waktu anak kecil Mbak itu tuh bakal ngasih efek yang besar gitu buat Mbak. Sekarang tinggal kita cari gimana cara ngasih ruang buat diri Mbak sendiri dengan mengikuti kayak kata suara hati Mbak itu, biar Mbak itu merasa takut lebih apa adanya dan nggak dibayar oleh ketakutan dan ekspektasi orang gitu ya Mbak. Iya Mbak. Sekarang kita kan udah tahu nih ya Mbak kayak Mbak itu apa, dan saya mau coba cobain Mbak itu satu teknik. Ini tuh teknik dari teknik konseling juga yang dari pendekatan Gestalt, yaitu teknik fungsi kosong. Nah ini tuh tujuan itu biar Mbak itu lebih paham gitu, kayak lebih ingat sama percakapan yang selama ini sebenarnya nggak ada di pikiran Mbak sama di perasaan Mbak. Dan di sini tuh kayak misalkan kita bakal pakai, oh ya sebelumnya Mbak udah tahu belum nih, kayak udah pernah dengar belum sebelum kayak teknik kursi kosong tanpa gitu. Belum. Jadi Mbak belum ada gambarannya. Iya belum. Oke, jadi teknik kursi kosong ini nanti kita ada sediain 2 kursi buat Mbak itu ngomong sama diri Mbak sendiri. Jadi di kursi pertama itu nanti Mbak bayangin kalau Mbak itu sebagai yang takut, yang gugup dan nggak sendiri sama kayak selama ini. Nah, nanti di kursi kedua itu mau pilih di Mbak yang lebih yakin, percaya diri, yang sadar kalau Mbak itu nggak harus sempurna gitu, kayak yang lebih nerima Mbak apa adanya dan nggak harus nurutin tuntutan dari luar gitu. Oke, agak aneh sih, tapi aku mau coba. Iya sih Mbak, sebenarnya memang kayak ngapain sih ngomong sama diri sendiri gitu. Iya, nggak ada efeknya. Tapi ini tuh nanti ada gitu loh, kayak kalau kecil ya, ini kan nanti bakal ngasih perubahan di hidup Mbak. Semoga ya Mbak. Iya, semoga. Pokoknya Mbak santai aja, anggap aja ini tuh kayak ngobrol sama diri Mbak sendiri gitu. Terus tanpa merasa kayak diri Mbak sendiri tapi lebih nyata gitu ya. Dan sekarang coba nih Mbak udah siap belum buat Siap. Oke, kita siapin Mbak. Jadi nanti Mbak duduk di kursi yang
Sebelah sini itu sebagai mbak yang membaca mampu dan dapat percaya diri. Dan nanti mbak boleh duduk di kursi sebelah sini, yang di kursi yang pertama ini, dan nanti mbak main kalau mbak itu misalkan lagi mau presentasi atau mau melihat banyak orang, apa yang pengen mbak sampaikan di mbak yang satunya gitu ya. Oke, sekarang boleh kita mulai duduk di sini kan, kursi di sana. Mbak tanya nama dulu biar lebih tenang. Kalau mbak udah mulai nyaman, juga boleh. Aku tuh merasa gak bisa, takut aja gitu, takut diliatin,
Dulu aku pikir aku cuma isinya ketakutan doang, tapi ternyata ada bagian dari aku yang berbeda ya. Nah itu selama ini mungkin jarang bisa akses ya, mungkin kayak kalau terlalu sama kamu yang kayak mungkin banget jangan merasa rumah dan merasa nanti ya. Sekarang kalau kita jadi bagian dari kamu itu ya lebih sering hadir dengan kamu ya. Apalagi kamu merasa nggak kayak gitu, takut kamu bisa latihan lagi gitu, latihan atau mungkin yang itu kayak ngobrol sama diri kamu sendiri. Misalkan kamu ngelakuin boleh banget dong kayak ngobrol di depan kaca bukan kayak sendiri dan bisa ngomong pelan-pelan buat sekedar kamu semangat aja gitu buat diri kamu. Dan itu kayak aku tuh kayak selalu kayak gini. Iya, jadi bukan melawan rasa takut, tapi lebih kayak berdiam ngobrol ya, supaya nggak menjadi terus. Iya, itu nggak bikin soal itu yang tapi itu kan berada di depan dan itu nggak itu juga harus dulu buat ngasih apa kayak gitu, tapi itu kan juga kayak dia tadi kayak apa sih yang udah bilang nah itu kita tahu ini kan kayak ada ngobrol ya udah tahu gitu dan kita juga bakal paham karena kadang kalau dibilang karena kadang justru dari situ kita itu bisa dapetin kekuatan gitu ya Kak. Dan bahkan berarti dari bikin dan juga dan dong ya wah akhirnya banyak kan sih ternyata ngobrol sama diri sendiri bisa lebih besar ya. Ya enggak itu harus ngelakuin proses itu enggak yang semua orang bilang dilakuin gitu karena kadang orang itu kayak hal sepele kayak gitu kayak ngobrol sama diri itu menurut mereka nggak penting padahal menurut saya itu kalau ngobrol sama diri itu kayak masih ruang buat diri kita itu buat apa ya mengungkapkan apa yang kita rasain sendiri kita nggak harus ngobrol sama orang lain yang kita perlu itu kayak ngobrolnya sama diri sendiri gitu karena kan yang kayak gitu sama diri kita diri kita ya Kak. Iya gitu. Oh, sebentar ya Bang, sebelum ini saya matiin dulu. Oke, kebetulan banget ya, ini udah begini, berarti kita udah ngobrol cukup lama ya Mbak, udah sekitar mungkin 30 menitan ya. Nah, oke, setelah kita ngobrol tadi tentang rasa Mbak yang gak percaya diri, yang kadang rasa takut, dan juga latihan ngobrol sama diri sendiri Mbak. Dan sekarang gimana nih Mbak ngerasain apa? Jujur aku ngerasa lebih lega sih, kayak ada yang pelan-pelan kebuka di kepala aku. Ternyata rasa takut itu selama ini kayak nutupin sisi diriku yang sebenarnya bisa lebih kuat. Oke, kerasa banget ya waktu Mbak udah ngobrol sama kursi yang lebih percaya diri. Dan sekarang coba deh pikirin lagi dari semua yang udah kita lakuin tadi, ada nggak langkah kecil yang bakal Mbak lakuin setelah Mbak pulang dari sini yang Mbak pengen coba gitu dalam waktu dekat ini? Nggak perlu hal yang besar dan yang cukup realistis aja gitu yang bisa Mbak lakuin. Kayaknya aku mau mulai dari hal simpel dulu. Misalnya pas di kelas aku coba nanya satu hal aja ke dosen, walaupun aku masih takut, tapi aku pengen buktiin ke diri
Sama aku juga mau mulai ngingetin diri sendiri tiap pagi kayak kamu cukup, kamu boleh salah. Wah itu keren banget ya Mbak, itu tuh kayak langkah yang nyata yang udah Mbak lakuin, yang bakal Mbak lakuin dan bisa langsung Mbak latih gitu ya, nanti mulai dari hari ini mungkin ya, dan seterusnya. Dan menurut saya itu penting loh Mbak ngelakuin paten itu, dan Mbak itu kayak ngasih afirmasi kayak penguatan buat diri Mbak sendiri, karena kadang yang kita butuhin itu bukan pujian dari orang atau kayak kata-kata semangat dari orang, tapi kata-kata dari kita sendiri gitu, yang kita yang meyakini diri kita sendiri kalau kita itu bisa, dan kita itu nggak boleh merasa nggak berguna gitu. Iya sih, dan mungkin nanti kalau aku mulai ngerasa takut lagi, aku bisa bayangin lagi obrolan kursi tadi kayak, aku pernah tuh ngomongin ini dan ternyata aku bisa. Oke, betul Mbak, itu bisa Mbak lakuin kayak Mbak kan sudah punya, ini saya kasih deh, Mbak saya juga punya rekamannya yang kayak mungkin dari rekaman dari kepala Mbak sendiri yang Mbak ingat-ingat itu bisa, kalau mungkin nanti muncul lagi rasa takut dan rasa gak percaya diri itu bisa Mbak pikirin lagi yang Mbak lakukan hari ini, dan bisa Mbak apa ya Mbak putar ulang percakapan kita tadi, dan Mbak bisa dengerin suara dari diri Mbak yang lebih sportif itu. Jadi Mbak nggak harus melawan rasa takut, tapi Mbak itu harus jalan bareng gitu, kayak harus diajak ngobrol gitu ya Mbak. Aku suka tuh jalan bareng rasa takut. Jadi bukan musuhan, tapi ngerti aja gitu. Iya, kadang kita juga cuma butuh teman gitu sama emosi kita, sama rasa takut kita, dan nggak usah buru-buru kita. Yang penting tuh langkah kecil aja, yang penting ada hasilnya ya Mbak. Dan Mbak itu udah mulai latihan hari ini, dan menurut saya itu tuh kayak sebuah progres ya Mbak, yang keren banget gitu. Apalagi Mbak itu baru pertama, ini tuh baru pertemuan pertama kita gitu. Belum lagi nanti kita pertemuan kedua, ketiga, mungkin bakal lebih lebih maju gitu ya progresnya. Saya harap juga gitu. Makasih banget ya Mbak. Walaupun aku datang ke sini agak ragu, tapi sekarang aku seneng udah nyoba. Aku ngerasa lebih ngerti sama diri aku sendiri. Iya Mbak, sama-sama. Sama-sama Mbak, saya juga senang bisa lihat Mbak terbuka sama saya gitu, dan berani buat eksplorasi perasaan Mbak sendiri gitu. Karena kalau suatu saat Mbak pengen ngobrol lagi gitu, pengen butuh kayak tempat cerita lagi, butuh tempat ini, Mbak bisa hubungi saya lagi dan bisa datang ke sini. Pokoknya saya selalu terbuka buat Siap Mbak, mungkin aku bakal balik lagi sih. Kayaknya masih banyak yang pengen aku obrolin juga, tapi untuk sekarang aku udah cukup. Oke, bagus. Kita sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya Mbak. Semangat terus dan selalu kasih ruang buat diri Mbak sendiri. Jangan pernah merasa kayak Mbak berguna gitu, karena kita tuh pasti ada Mbak, ada yang bisa dipetik gitu dari setiap perjalanan kita. Itu bisa Mbak lakuin pelan-pelan dan bisa buat terus berkembang.
ya Mbak udah bantuin saya, udah ngasih solusi saya.